Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Cari Cerdik. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sekarang ini kita akan memasuki pembelajaran 1. Kita lihat di sini Udin dan teman-teman sedang berolahraga bersama. Nah, olahraga dapat dilakukan sambil bermain loh anak-anak. Manfaat olahraga yang pertama yaitu hati menjadi senang. Kenapa anak-anak? Karena bisa bertemu dengan teman-teman, bergembira dengan teman-teman, bermain dengan teman-teman, dan berolahraga. Dan yang kedua, manfaat olahraga yaitu badan menjadi sehat dan kuat. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan contoh olahraga sambil bermain. Di sini yang pertama adalah bersepeda. Lani, Siti, dan teman-teman sedang bersepeda. Mereka memakai sepeda, memakai alat pelindung berupa helm dan pelindung kaki. Ini bisa melatih kekuatan kaki. Yang kedua yaitu jalan kaki. Jalan kaki ini olahraga yang paling murah dan ringan anak-anak karena tidak memerlukan alat, tapi kita bisa melakukan dengan bersama teman-teman, berjalan bersama sambil ngobrol, tapi tetap harus hati-hati. Dan selanjutnya yaitu lompat tali. Lompat tali ini dilakukan biasanya oleh anak perempuan, tapi anak laki-laki juga boleh loh. Untuk lompat tali ini menggunakan alat berupa tali karet. Ada 2 anak yang memegang tali karet dan 1 anak melompat. Ini untuk melatih kekuatan otot kaki. Selanjutnya yaitu ular naga. Di sini dilakukan oleh beberapa anak-anak dan 2 anak nanti memegang terowongan atau bersama, kemudian yang lainnya memegang pundak temannya, masuk ke terowongan sambil menyanyikan sebuah lagu. Dan selanjutnya yaitu tapak gunung. Tapak gunung ini untuk melatih kekuatan otot kaki karena anak-anak nanti melompatnya dengan menggunakan 1 kaki saja. Kemudian selanjutnya yaitu balap karung. Biasanya ini dilakukan ketika 17 Agustus ya anak-anak ya. Nah, tapi di sini bisa dilakukan loh sama teman-teman kalian di rumah, yaitu kalian bisa masuk ke dalam karung, kemudian kalian melompat, tapi ingat harus hati-hati, tidak boleh dorong-mendorong, tidak boleh berdesakan, dan tidak boleh menyenggol temannya. Nanti kalau menyenggol temannya bisa jatuh ya anak-anak ya. Jadi nanti anak-anak melompat, siapa yang sampai finish duluan, itu nanti yang jadi pemenangnya. Selanjutnya yaitu di sini ada lomba lari. Lomba lari ini bisa melatih kekuatan otot kaki. Selanjutnya di sini ada beberapa kegiatan yang menyehatkan anak-anak. Yang pertama yaitu olahraga senam. Di sini dilakukan oleh Lani. Yang kedua yaitu Udin, dia menyukai kegiatan berenang. Selanjutnya Beni, dia menyukai kegiatan sepak bola. Masih banyak kegiatan yang menyenangkan lagi anak-anak. Bisa basket, bisa lompat jauh, bisa bulu tangkis, macam-macam sekali banyak kegiatan yang menyenangkan. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan contoh kegiatan yang tidak menyehatkan. Di sini kita lihat Siti sedang melihat TV sambil tiduran anak-anak. Dan dia juga tertidur sambil melihat TV. Ini adalah kegiatan yang tidak menyehatkan. Karena apa? Bisa mengakibatkan mata sakit. Yang kedua yaitu membaca buku sambil tidur. Di sini contohnya adalah Edo anak-anak. Jadi Edo itu membaca bukunya sambil tiduran dan ini bisa membuat mata kalian menjadi sakit. Jadi di rumah jangan sampai kalian membaca buku atau melihat TV sambil tidur ya anak-anak ya. Selanjutnya yaitu apa sih yang harus kita lakukan setelah bermain? Biasanya kita ketika bermain di luar rumah bersama teman-teman, ketika kita pulang ke rumah, apa saja ya hal yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu melepas sandal dan meletakkan di rak. Jangan sampai datang dari bermain dari luar, kemudian sandalnya cuma dilempar saja anak-anak. Itu tidak boleh karena itu tidak tertib ya. Jadi sandalnya ditaruh di rak dulu yang rapi. Selanjutnya yang kedua yaitu mencuci tangan dan kaki memakai sabun supaya kuman-kuman yang ada di kaki, yang ada di tangan bisa segera hilang. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu mandi. Setelah kita berolahraga tadi, setelah bermain di luar bersama teman, sudah mencuci tangan dan kaki, kemudian badan kita berkeringat, biarkan keringat itu sedikit kering, kemudian kita mandi, memakai sabun bersih, ganti baju yang bersih, kemudian badan kita jadi bersih dan sehat. Selanjutnya yaitu contoh kegiatan yang mematuhi peraturan.
Di sini ada anak-anak sedang berbaris dengan rapi. Sebelum mengikuti arahan dari Bapak Guru atau Ibu Guru, anak-anak berbaris dengan rapi. Tidak berdesak-desakan ya anak-anak ya. Dan yang kedua yaitu antri giliran. Kenapa Bu harus antri? Supaya terlihat tertib anak-anak, tidak dorong-dorongan, tidak desak-desakan. Jadi kita harus antri giliran, harus tertib ya. Yang ketiga selanjutnya yaitu menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Ketika kita bersepeda misalkan, sekarang ini banyak sekali ya anak-anak yang suka bersepeda ya bersama keluarga atau teman ya. Jangan lupa kalian pakai helm untuk sepeda dan pelindung untuk lutut ataupun untuk siku. Nah, supaya kalian aman. Sekarang setelah kita mengenal bermacam-macam olahraga kegemaran, maka di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang jenis-jenis bunyi. Yang pertama yaitu bunyi alam, yaitu yang dihasilkan oleh alam. Yang kedua, bunyi buatan. Bunyi buatan ini dihasilkan oleh manusia. Di sini Bu Guru akan memberikan contoh bunyi alam. Yang pertama, bunyi angin bertiup. Suaranya gimana ya anak-anak? Bus, bus. Sedangkan yang kedua yaitu bunyi ombak. Suaranya biur, biur. Nah, untuk contoh bunyi buatan kali ini adalah bunyi beduk. Bagaimana bunyi beduk itu? Jika dipukul bunyinya akan duk, 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 duk. Seperti ketika azan itu ya anak-anak ya. Yang kedua yaitu bunyi gitar dipetik. Jika kita sedang membawa alat gitar, kemudian kita petik, maka suaranya akan menjadi jreng, jreng. Selanjutnya yaitu bunyi bel sepeda. Kalau kalian punya sepeda yang ada belnya, ketika kalian nyalakan, maka akan terdengar suara kring, kring. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya yaitu bunyi peluit ditiup. Kalau kita misalkan lomba atau ada Bapak Guru, ada lomba gitu, peluit ditiup, maka akan berbunyi prit, prit. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu bunyi tepuk tangan. Bunyi tepuk tangan itu adalah prok, 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 prok. Nah, dan yang terakhir yaitu bunyi pintu diketuk. Jadi ketika kita misalkan mengetuk pintu kamar atau mengetuk pintu rumah teman kita, maka suaranya adalah tok, tok, tok. Anak-anak, sekarang kita akan menyanyi lagu Tari Tepuk Tangan ciptaan Pak Kasur. Bertepuk tangan dahulu, bunyi derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Bertepuk tangan dahulu, bunyi derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran 2 yang dilakukan sebelum olahraga. Lihatlah pada gambar itu, anak-anak, Pak Guru, dan Udin beserta teman-teman sedang berada di lapangan. Mereka sedang melakukan kegiatan apa ya kira-kira? Yang dilakukan mereka sebelum olahraga yaitu adalah pemanasan. Otot itu menggerakkan tulang kita. Jadi sebelum kita olahraga, kita harus melakukan pemanasan, otot kita harus kita gerakkan dahulu ya anak-anak. Apa sih manfaat melakukan pemanasan? Nah, manfaat melakukan pemanasan ini untuk mencegah otot kita itu cedera atau kram atau sakit. Jadi pemanasan ini harus kita lakukan dulu ya anak-anak sebelum kita berolahraga. Gerakan pemanasan yang pertama yaitu tangan di depan paha kita, kemudian dibuka sedikit di samping anak-anak, kemudian sedikit lebih naik,
kemudian diturunkan lagi ke bawah. Jadi dilakukan pelan-pelan bertahap-tahap ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya yaitu tangan diangkat ke atas, kemudian kita menundukkan tangan ke bawah sambil menundukkan kepala, agak membungkuk lagi, tangan kita menyentuh lutut kita, kemudian kita berdiri lagi seperti posisi semula. Nah, sekarang selanjutnya yaitu gerakan setelah pemanasan. Di sini tubuh kita membungkuk, kemudian kepala kita di bawah, tangan kita di samping, kemudian selanjutnya tangan kita memegang ujung kaki kita. Posisi badan masih membungkuk ya anak-anak ya. Selanjutnya yaitu bergantian memegang ujung kaki sebelah kanan dan selanjutnya memegang ujung kaki sebelah kiri. Setelah itu anak-anak bisa lakukan dengan posisi duduk, yaitu tangan kita memegang ujung kaki. Kemudian yang terakhir yaitu kita menyentuh lutut kita memakai hidung. Jika ini tidak bisa dilakukan, tidak perlu anak-anak. Jadi ini kalau yang bisa dilakukan biasanya ada loh anak yang bisa menyium lututnya, ada yang tidak, jadi tidak boleh dipaksakan. Nah, sampai di sini anak-anak pembelajaran dan 1 dan 2. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.